Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua di Jalki Story, dimana kita bakal membahas hal-hal di luar nalar, konspirasi, fakta, hal-hal yang masih menjadi perbincangan di seluruh jagat raya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau ngedoain nih buat kalian yang belum dapat kerjaan, semoga kalian cepat dapat kerjaan. Dan kalian yang masih jadi beban keluarga, semoga kalian cepat dikasih rezeki yang banyak, rekeningnya biar bisa gendut. Terus kalian yang belum dapat jodoh, semoga kalian cepat dipertemukan dengan jodohnya, entah itu di jalan, di angkot, di depan rumah, di belakang rumah, ya dimanapun itu. Oke, mungkin sebelum pembahasannya, gue mau kasih kasih gift belum, karena belum nyampe 1000 subscriber. Mungkin gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport akun ini, dan sampai sekarang karena sudah mencapai 600 subscriber, terima kasih banyak. Selalu support akun ini dengan mengklik tombol subscribe, share kalau bermanfaat, dan kalau nggak bermanfaat ya nggak usah di share juga. D ada N C O C W dan C. Di pembahasan kali ini gue mau bahas tentang dunia laut. Mungkin sebelumnya kita sepakat bahwa dari seluruh lautan di dunia ini baru terjelajah itu 5%, dan 95%-nya di seluruh dunia lautan ini belum terjelajah, masih menjadi tanda tanya besar. Jadi bisa kalian bayangin sendiri, apakah masih ada monster penghuni laut dalam atau makhluk-makhluk lain yang menghuni lautan gelap gulita. Kali ini gue mau bahas tentang kraken atau gurita raksasa yang menjadi pembicaraan di warga laut Norwegia, di mana kraken ini katanya sering menenggelamkan kapal dan memangsa awak kapalnya juga. Gimana sih ceritanya? Langsung kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, kalau gitu kita bakal bahas tentang kraken. Kraken merupakan makhluk mitologi yang digambarkan memiliki tentakel sangat besar dan berukuran bisa mencapai puluhan hingga ratusan meter. Sosok monster laut ini juga muncul di beberapa film, misalnya Pirates of the Caribbean dan Clash of the Titan tahun 1981. Dalam film The Pirates of Caribbean, Dead Man's Chest tahun 2006, kraken diceritakan sebagai peliharaannya dari kapten kapal Flying Dutchman, yaitu Davy Jones. Menurut Natural History Museum, mitos kraken berakar dari cerita rakyat Skandinavia. Monster ini digambarkan sebagai cephalopoda raksasa yang mengincar dan sanggup menenggelamkan para pelaut. John Ablett mengatakan, mitos mengenai kraken tersebar di berbagai kebudayaan. Banyak kebudayaan di seluruh dunia memiliki mitos atau legenda tentang binatang bertentakel yang mengganggu pelaut, umumnya bersifat jahat. John mengatakan mitos tentang kraken kemungkinan muncul dari ketakutan para pelaut ketika melihat cumi-cumi atau gurita raksasa. Saya pikir fakta bahwa mereka adalah makhluk yang sangat aneh, dengan beberapa spesies yang sangat besar, sangat jarang terlihat, membuatnya sangat mungkin bahwa mereka menjadi awal mula untuk kraken dan legenda binatang lautnya, ujar si John. Kraken di dunia nyata ini seperti apa sih? Penampakan cumi-cumi raksasa kemungkinan merupakan kisah yang mengilhami mitos kraken dalam mitologi Skandinavia. Cumi-cumi raksasa atau Architeuthis ducks adalah predator laut dalam dengan misterius dan bola mata seukuran bola basket. Wow. Jadi bisa kalian bayangin ya, bola matanya aja sebesar bola basket. Dimana ukuran tentakelnya mungkin bisa belasan meter panjangnya kan. Cumi-cumi raksasa ini, Architeuthis ini bisa mencapai belasan meter. Jadi kebayang kalau tentakelnya ngelilit ke perahu atau kapal-kapal yang ada di nelayan Norwegia. Benar-benar bisa menenggelamkan kapal. Cumi-cumi raksasa adalah salah satu invertebrata terbesar di dunia.
dan termasuk dalam moluska purba yang disebut cephalopoda, yang juga termasuk gurita, sotong, dan nautilus. Tapi ingat guys, ini bukan sotong yang ada di tahu bulat ya, bukan. Di dunia nyata, cumi-cumi raksasa hidup di kedalaman setidaknya 2.950 kaki atau sekitar 900 meter di bawah permukaan laut. Jadi bisa dibilang si cumi-cumi gurita raksasa atau biasa disebut sotong oleh warga sekitar di Indonesia umumnya, ini tinggal di 900 meter di bawah kedalaman laut. Di 500 meter aja arusnya ini udah kenceng banget, apalagi di 900 meter. Jadi bisa dibayangin ya, kalau tubuh dari gurita atau cumi-cumi atau sotong sebutannya ini sangat-sangat lentur, hingga mereka mudah beradaptasi dengan kegelapan di bawah laut, arus kuat di bawah laut, dan menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, cumi-cumi raksasa paling sering ditemukan di Atlantik Utara, Pasifik Utara, dan di dekat Afrika Selatan dan juga Selandia Baru. Cumi-cumi raksasa terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang hampir 13 meter. Termasuk tentakelnya kira-kira sepanjang truk semi-trailer. Wow, gokil. Ya cukuplah untuk menenggelamkan kapal nelayan ya. Namun para ilmuwan memperkirakan bahwa spesies tersebut mungkin dapat tumbuh hingga 20 meter berdasarkan ukuran paruh cumi-cumi raksasa yang ditemukan di perut paus sperma atau Bester macrocephalus yang merupakan predatornya. Jadi penjelasan di sini tuh si paus sperma ini suka berburu cumi-cumi raksasa. Jadi para peneliti ini mengamati pergerakan dari paus sperma untuk melihat sebesar apa sih si cumi-cumi raksasa tersebut. Diketahui cumi-cumi raksasa tidak menyerang pelaut atau kapal. Cumi-cumi raksasa memangsa spesies cumi-cumi lain yang lebih kecil ukurannya dan berburu ikan untuk dimakan. Oke guys, jadi begitulah cerita dari tentang kraken. Entah itu hanya isapan jempol atau itu benar adanya, tapi dari hasil penemuan para ilmuwan yang mereka temukan itu lebih banyak ke cumi-cumi raksasa yang ukurannya itu memang belasan meter hingga puluhan meter. Nah, bagaimana dengan rakyat atau pelaut dari Norwegia yang katanya melihat kraken atau gurita raksasa? Apakah kraken ini muncul karena ada sesuatu? Kalian bisa kasih masukan komentar di bawah sini tentang kraken atau gurita raksasa. Jangan lupa buat nyalakan tanda loncengnya agar kalian mengetahui setiap uploadan video-video terbaru dari Jalki Story, dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar gue pribadi semangat mengupload video-video yang lebih menarik dan menghibur kalian semua. Oke, nggak ada yang namanya kata gagal dan nggak ada yang namanya kata kemiskinan. Yang ada hanya kata kalau kita menyerah, kita nggak akan jadi siapa-siapa. Sekian dulu dari gua Jalki Story, dan jangan lupa buat like dan share video ini kalau bermanfaat. Dan sekian, see you.